Berdiri pada tahun 1756, Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia dari keragaman agama dan budaya. Nilai-nilai budaya yang sudah berjalan ratusan tahun, semuanya berjalan harmonis di Jogja. Tidak hanya istimewa, tapi juga menerima dari segala perbedaan. Mungkin karena itu pula, sedari dulu siapapun yang ke Jogja pasti akan merasakan keistimewaannya, baik dari agama maupun budaya. Selain itu, terakomodasi segala kebutuhan ibadah setiap orang yang tengah menikmati destinasi wisata dan makanan khas Jogja. Sebagai kata pelajar, Yogyakarta tetap istimewa sesuai namanya, menerima segala perbedaan tanpa batas. Maha besar Allah telah menciptakan damai dalam keragaman agama dan budaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ela Oktiwardhani. Saya guru eskul kelas menulis di SMPIT Lukman Hakim Internasional Banguntapan, Yogyakarta. Saya tertarik menggunakan implementasi LKLB ini karena saya melihat siswa sangat membutuhkan LKLB ini, apalagi sedang penerapan kurikulum merdeka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menulis tidak berkahi setiap orang. Hal ini kesalahan terbesarnya adalah karena terlalu fokus kepada teori saja. Baik dari sistematika kepenulisan, bahasa, atau pemahaman tentif, induktif, ataupun titif lainnya. Ya, segudang teori yang ada di kepala kita akan menjadi sumber kekakuan untuk memulai menulis. Ada yang mengatakan bahwa menulis itu adalah bakat. Sebenarnya yang keliru. Menulis itu adalah tekad dirinya sebagai penulis mencari topik yang bebas dan menemukan sudut pandang yang spesial. Maka dari itu, kelas menulis ini adalah tempat mereka proses berkreasi dan menulis kreatif. Tidak hanya itu, kurikulum kelas menulis ini dikolaborasikan dengan kompetensi literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB yang saya lihat mereka sangat membutuhkan hari ini. Sebagaimana contohnya, yaitu membaca buku non-muslim, itu menganggap bahwa buku non-muslim itu selalu menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Padahal tidak semua buku karya non-muslim itu tidak selalu tentang supranatural atau hal-hal yang menggoyahkan iman mereka. Kira-kira baca buku itu, baca buku non-muslim, ada nggak yang menurut kamu bahasan yang menyimpang dengan Islam? Ada. Oh iya. Jadi apa sih dunia itu terciptanya dari mana? Dan selama ini karena jangan-jangan agama itu cuman karangan manusia biar dapat menjawab pertanyaan itu. Jadi pertanyaan manusia itu awalnya gini, kenapa awal mula bumi itu gimana? Kan dari air. Nah, air itu dari mana? Kenapa bisa terciptanya alam semesta? Iya, bumi itu api dulu baru air. Airnya kan dari iya sih ya. Udah baik. Udah, jangan protes. Pokoknya pertanyaan manusia tuh dulu dari mana awal mulanya dunia. Terus planet-planet lain itu asal muasalnya tuh gimana? Nah, kita kan nih, lautan kita sendiri aja kita belum tahu. Orbit kita sendiri aja kita belum tahu. Udah ke Mars aja. Bentuknya bumi dan Kira-kira kalau setelah kamu baca buku itu, kamu imanmu tergoyah apa semakin yakin sama imanmu?
sempat goyah cuman jujur Sebut gaya ya. cuma kalau mau percaya sama agama lain ya juga nggak ada jawabannya. Jadi paling benar tuh udah Islam. karena kalau di agama lain tuh kan sebenarnya ceritanya tuh 11-12 sama Islam, cuman nyimpang. 11 intinya sama gitu ya ceritanya. Beda Tuhan aja. Beda Tuhan, oke. Beda kepercayaan lah ya. Kemudian saya mengajak siswa untuk bertemu dengan salah satu penulis non-muslim, yaitu Dilestari, dan kebetulan sedang mengadakan MLB di Jogja. Nah, setelah mereka bertemu dengan Dilestari, mereka jadi paham bahwa menumbuhkan nilai-nilai toleransi, budaya, dan saling menghargai itu harus ditanam sejak dini. Saya tidak ingin siswa ini menjadi intoleransi gitu. Saya meyakinkan mereka sebagai penulis harus memiliki derajat kebebasan untuk belajar. Selain itu, di modul LKLB ini saya memiliki tantangan kepada siswa, yaitu menulis travel writing atau jurnalis perjalanan. Jadi siswa yang tidak hanya menulis tentang romance, sahabat, dan sebagainya, tapi juga bisa menuliskan sebuah perjalanan dan menyisipkan nilai-nilai LKLB yang ini berkaitan dengan toleransi umat beragama. Nah, jadi kalian kalau misalkan menjadi jurnalis perjalanan, kalian itu tidak hanya mengetahui tentang destinasi wisata aja, tapi juga membicarakan tentang budayanya, terus agamanya juga, kulturnya juga gitu. Kalau misalkan, nah kayak AB kan pernah tinggal di luar negeri nih ya. Nah, pasti AB merasakan kan bahwa mencari makanan yang halal atau haram gitu, bisa membedakan susahnya mencari makanan halal. Pertama budaya membacanya ya, karena di sana tuh juga orangnya tuh ramah dan suka baca. Di sana juga banyak karangan atau penulis-penulis terkenal yang benar-benar bukunya tuh berderet tulisannya. Perpustakaannya juga besar-besar, bahkan ada yang kayak lorong gitu. Terus kedua tuh lingkungannya tuh bebas sampah, polusinya juga dikit. Kalau di sana, apalagi di Singapura itu ya benar ada jalan sendiri buat pejalan kaki, buat mobil gitu juga ada, bahkan juga ada terowongan di bawah laut. Di sana juga kalau di sini kan lampu merah sama lampu hijau aja. Kalau di sana tuh ada lampu yang khusus buat misalnya kapan orang boleh jalan, kapan orang harus berhenti jalan di jalan raya gitu. Dan di sana nggak boleh sembarangan merokok atau ludah gitu. Kalau gitu didenda sekitar berapa dolar ya. Ya, terus kalau untuk toleransi umat beragama, mereka juga saling ngerti misalnya gitu. Kayak misalnya nih ada yang satu Katolik atau Kristen, yang satu Muslim gitu. Mereka ya saling menerima aja, tetap dianggap kayak teman biasa, bahkan bisa jadi teman baik gitu. Kalau di sana tuh juga malah jarang konflik antar agama ya. Kalau di Singapura, di Qatar, di Turki juga jarang gitu. Saling menghormati agama satu sama lain ya. Sebelum ke Singapura itu kan dari asrama kan itu ada apel pagi. Nah, apel paginya itu sekitar jam 3 pagi lah, Nah, waktu jam 3 pagi itu kan kami semua nih dibangunin sama musrif nih untuk mandi dulu, terus suruh ke lapangan depan perpustakaan sana. Itu buat kayak briefing awal lah, kayak bagiin tiket gitu, terus kayak bagiin paspor. Nah, itu tuh kan apel bentar. Nah, habis itu tuh apa ya? Kok lupa. Habis itu kan waktu udah mulai berangkat kan itu dari lapangan sana geret koper ke bus itu tuh, menurut aku yang paling seru tuh waktu itu sih, yang kayak kerasa vibes ijanya tuh waktu geret koper dari
tempat apel sana ke bis berangkat itu paling the best lah, paling the best vibes. Nah, sama waktu itu sih aku terbang pesawat nih, terus dari atas pesawat lihat ke bawah, lihat dataran Singapura. Nah itu paling excited lah waktu perjalanan idenya. Oke, kedua, budaya yang kamu ingin perkenalkan ke orang-orang, budaya Singapura. Budaya kita yang pengen diperkenalkan ke Singapura. Budaya Singapura yang akan kamu kenalkan. Di Singapura itu kan, kalau yang saya lihat kemarin itu, Singapura itu kayak negara yang ramah buat pejalan kaki lah. Jadi itu di setiap ruas jalan Singapura pasti ada kayak trotoar sama ya itulah kayak trotoar gitu. Nah mungkin gimana ya, ya mungkin itulah pengen kayak ya mungkin Apa? Seru, pengen tiru. ya mungkin bisa diaplikasikan lah ke orang Indonesia buat kayak budaya jalan kaki itu dikembangkan lagi di Indonesia. Karena yang melakukan perjalanan di luar negeri atau studi banding di luar negeri itu adalah kelas 8, yang kelas 7 saya meminta mereka untuk melakukan perjalanan lokal saja. Nah, mereka di sini melakukan kunjungan di Museum Verdibag gitu atau benteng ya, yang mana sejarah Yogyakarta ini dikenal sebagai keanekaragaman dan keharmonisan, sehingga mereka salah satunya adalah mengunjungi Museum Verdibag tersebut. Jadi, menulis tidak hanya memperkuat imajinasi, tapi juga membuktikan suatu tempat dengan realita. Semoga modul LKLB ini sangat bermanfaat dan menjadi asas-asas penting di kurikulum pendidikan dan khususnya di Indonesia yang kaya ragam budaya, suku, dan agama. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Instina dan Winsuka Yogyakarta. Mungkin tanpa LKLB, saya tidak akan menemukan ide kreatif untuk menyisipkan nilai-nilai LKLB ini.